semuanya, perkenalkan saya Kardian Novianti Adiputra dari e-learning class program batch 9. Dan kali ini saya mau mempresentasikan tentang studi kasus yang terjadi di krisis pandemik H1N1 atau yang kita kenal juga dengan krisis flu babi. Sebelumnya, saya mau mengucapkan terima kasih kepada Bapak Syafiq selaku dosen pengampu mata kuliah dan juga kepada teman-teman sekelas dari batch 10 yang telah menemani dan mensupport serta membimbing saya dalam mata kuliah Crisis Communication. Ternyata pandemi ini telah dinyatakan oleh World Health Organization atau WHO bahwa pandemi telah menghambat berbagai aktivitas kehidupan masyarakat di banyak negara. Banyak penelitian tentang bagaimana sih masyarakat harus menghadapi pandemi ini. Tapi komunikasi menggunakan media sosial dalam penyebaran informasi kesehatan belum banyak dipelajari saat itu. Sedangkan di era digital masa kini, media sosial memiliki pengaruh yang kuat untuk mempengaruhi masyarakat. Terlebih, pandemi ini menjadi krisis global yang harus menyediakan informasi, baik itu tentang kesehatan maupun pemahaman virus dan segala upaya preventifnya. Karenanya saya pilih kasus ini dari studi di buku Social Media and Crisis Communication by Austin Engine tahun 2018 di chapter 18. Kasus ini telah banyak dilaporkan sebagai kasus pandemi influenza pertama di website CDC atau Centers for Disease Control and Prevention. Di sana juga dijelaskan timeline atau milestone dari pandemi virus H1N1. Dan wabah ini pertama kali ditemukan di 15 April 2009. Kemudian dilaporkan ke World Health Organization sebagai kasus pertama pada 18 April 2009. The New England Journal of Medicine juga menyatakan bahwa H1N1 ini punya kombinasi genetik yang unik dan tidak dapat diidentifikasikan pada kasus-kasus sebelumnya, baik pada populasi babi maupun populasi manusia. Sampai pada akhirnya pada tahun 2010, CDC mengumumkan Minggu Vaksinasi Nasional. Dan pada tanggal 10 Agustus 2010, WHO mengumumkan bahwa pandemi telah masuk ke masa post-pandemik dengan kasus 7.820 kematian di lebih dari 207 negara. Adapun literatur yang saya gunakan di sini ada beberapa teori. Yang pertama, pandangan krisis menurut Seeger, Selnow, and Ulmer tahun 2003 yang saya ambil dari buku Selnow and Seeger tahun 2013 di halaman yang ke-7, di mana krisis itu merupakan kejadian spesifik, unexpected, tidak bisa diprediksi, dan bukan sesuatu yang rutin. Kemudian dari Crisis in Social Media, yang merupakan pandangan dari Jean Liu and Austin di tahun 2014 dalam buku yang sama, bahwa sebenarnya media sosial itu menjadi sebuah media atau lingkungan di mana krisis itu banyak sekali dibicarakan. Juga saya ambil dari pandangan Lachlan, Spence, and Lin di tahun 2017 dalam buku yang sama juga, bahwa media sosial itu menjadi wadah di mana pesan resiko mampu bersaing dengan pesan-pesan lainnya, mulai dari kecepatan sampai dengan seberapa banyak ia dibicarakan. Kemudian yang ketiga datang dari Crisis Communication di masa-masa pandemik, dari Sturgis di tahun 1994, yang pada akhirnya digunakan juga pada konsep rekomendasi dari SMPC Model atau Social Media Pandemic Communication Model. Ketiga karakteristik ini dapat digunakan agar publik itu mengerti bagaimana pesan yang disampaikan dalam setiap fase berdasarkan karakteristik pesannya. Yang pertama, misalnya ada instructor message, digunakan pada fase pandemik dan transisi yang merupakan fase kedua dan ketiga setelah alert. Kemudian ada adjusting message yang digunakan di interpandemic fase yang merupakan fase keempat, dan internalizing message yang akan digunakan di alert fase yang merupakan fase pertama ketika pandemik itu ditemukan. Berdasarkan tinjauan literatur yang sudah ada, saya menyimpulkan bahwa ternyata ada peranan media sosial di dalam komunikasi krisis khususnya di bidang kesehatan. Yang pertama, komunikasi menggunakan media sosial itu bisa digunakan sebagai strategi. Dengan catatan, segala informasi yang disampaikan itu harus mudah dimengerti. Nantinya, komunikasi ini akan mendapatkan respon, baik yang positif maupun negatif. Meskipun kita menggunakan pesan resiko yang mungkin dianggap sebagai pesan satu arah oleh beberapa hasil penelitian, tapi nyatanya pesan resiko ini
belum tentu akan dimengerti oleh semua orang, sehingga mungkin akan menimbulkan berbagai feedback ataupun pertanyaan yang nantinya menjadi two-way communication. Ini harusnya menjadi sebuah peluang bagi para penyampai pesan yang menggunakan media sosial. Karena bagaimanapun juga, kadang masyarakat tuh tidak mengerti apa yang salah dengan yang dia lakukan. Dan kadang mereka juga merasa takut atau merasa kita lihat kembali praktiknya di dalam komunikasi krisis, seperti yang tadi literatur mengatakan bahwa ada 3 konsep pesan atau karakteristik pesan yang digunakan ketika memberikan informasi kepada publik melalui fase-fase yang terjadi selama pandemi. Yang pertama kita lihat dari instructing message. Ketika terjadi fase pandemik atau merupakan fase di mana pandemik itu sedang mewabah ke banyak masyarakat, sedang berada di puncaknya, maka komunikasi yang disampaikan itu biasanya dalam bentuk naratif atau informasi yang sangat banyak tentang pandemi, tentang virus, tentang berapa banyak negara, kemudian tentang penyebabnya dan resiko-resiko pesan lainnya. Di sini sebenarnya pesan ini berguna untuk menstimulasi publik untuk lebih berpikir kritis tentang langkah apa sih yang mereka lakukan dalam rangka melindungi diri. Setelah fase pandemik itu, akan ada fase transisi. Di sini masyarakat merasa seperti dia sudah bosan mendengarkan banyak sekali berita tentang pandemik. Tapi tentunya WHO dan CDC tidak mau masyarakat berhenti untuk tetap menjaga dirinya. Mereka ingin masyarakat tetap menjaga diri dan menjaga kesehatan untuk terus bertahan di tengah pandemi dengan menyampaikan setelah ini berapa banyak yang terkena atau terjangkit penyakit. Kemudian di tanggal segini apa yang dialami. Kemudian di tanggal segini ada berapa banyak kasus yang sembuh. Dan seterusnya. Di sini terjadi fase transisi. Yang berikutnya ada adjusting message yang biasa digunakan setelah fase pandemik dan fase transisi, yaitu di akhir-akhir pandemik. Biasanya pesan yang disampaikan di sini itu merupakan pesan di mana vaksin telah ditemukan. Tapi di sini akan ada yang namanya pro dan kontra. Seperti yang diketahui di awal tadi di tinjauan pustaka bahwa media sosial ini kan sangat open, terbuka bagi umum, kemudian lifetime sehingga bisa ada two-way communication di dalamnya. Di sana masyarakat pun secara bebas mengeluarkan pendapatnya melalui media sosial. Dan disinilah akan ada kata-kata yang positif yang mendukung vaksin atau kata-kata yang negatif yang tidak mendukung kegiatan vaksin ini tersendiri. Adjusting message di sini berguna untuk para organisasi baik CDC maupun WHO untuk bagaimana caranya kita mengatur nih agar publik itu tidak mengeluarkan statement-statement yang negatif, kemudian terus mendukung kita dengan cara membangun hubungan yang baik dengan mereka, dengan cara peduli dengan apa yang mereka sampaikan, lebih menginformasikan lagi hal-hal yang perlu mereka ketahui. Karena mungkin mereka menyampaikan hal negatif karena sebenarnya mereka tidak mengerti, karena ada jawaban yang tidak mereka dapatkan dari pertanyaan-pertanyaan mereka. Nah, yang terakhir ada internalizing message yang biasa digunakan di fase pertama yang merupakan alert phase. Di sini ada sebuah preparation ataupun plan strategi yang perlu dilakukan oleh masyarakat terkait langkah pertama ketika menghadapi virus ini. Tentu saja karakteristik pesan yang tadi digunakan itu sangat bermanfaat dan harus dilakukan secara konsisten, khususnya dalam menginformasikan pesan. Dan perlu juga mengapresiasi masyarakat yang mendukung kegiatan ataupun pesan-pesan tersebut. Mempelajari case serupa juga dapat bermanfaat untuk kita agar dapat merekomendasikan karakteristik pesan dan implementasinya. Berikut rekomendasi saya. Yap, itu tadi penjelasan dari saya. Thank you, stay healthy and stay safe. Semoga presentasi ini dapat bermanfaat.